Beberapa waktu lalu di media sosial saya lagi rame nih permainan mesin capit boneka. Dan saya mau coba di Awesome yang ada di kawasan Central Park. Kira-kira saya bisa dapat nggak ya? Oke, lupa kartu. Nah, akhirnya boneka yang udah saya incar dari tadi saya bisa dapetin nih. Dan pemirsa tahu nggak sih kalau ternyata boneka yang lucu dan menggemaskan ini buatan asli Indonesia loh. Seperti apa sih cara membuat boneka? Yuk kita langsung cus aja ke tempatnya. Memenuhi rasa penasaran saya terkait proses pembuatan boneka, saya langsung menyambangi kampung boneka yang berada di kawasan Cikampek, Jawa Barat. Seperti apa? Yuk ikuti perjalanan saya. Menempuh waktu sekitar 2 jam dari Jakarta dan tibalah saya di negeri boneka ini. Hehe. Ribuan boneka yang telah disusun rapi di deretan toko-toko di Desa Makarsari, Cikampek, Karawang, Jawa Barat ini menyambut saya dan para pejalan kaki pengendara yang melintas. Sudah puluhan tahun kawasan ini mendapat julukan Kampung Boneka sekaligus menjadi destinasi wisata bagi pengunjung yang berburu boneka-boneka nan menggemaskan ini. Saya sudah membuat janji dengan salah satu pemilik dari usaha boneka yang ada di kampung boneka ini. Yuk ikuti saya. Ini si Mas Nurdin ya? Oh, iya Kak. Iya, saya Sela dari BTV Mas. Udah janjian ya? Iya, udah Kak. Iya, ini lagi proses packing. Ya, ini kita lagi proses packing untuk orderan yang masuk hari ini Kak. Jadi kita proses hari ini juga. Untuk dikirim kemana aja tuh Mas? Untuk dikirim kita ke seluruh Indonesia Ke Kak. seluruh Indonesia, ya ampun. Terus udah gitu ini banyak ya, ada ribuan boneka. Ada ribuan boneka, kita ada banyak banget karakternya. Kakak mau lihat proses produksinya? Bener, aku mau itu Mas, mau ngeliat gimana sih cara ngebuat boneka. Boleh. Oke, Mau ada di langsung? mana? Mau? Ada di gudang produksi kita Kak. Oke, langsung aja ya kita ke sana. Langsung aja kita ke sana ya. Yuk. Nah, ini dia nih salah satu toko yang saya datangi, namanya Toko Widya yang memiliki rumah produksi sekaligus gudang penyimpanan bahan baku. Mulanya saya diajak melihat tempat pembuatan pola dulu nih pemirsa, dan tempat penyimpanan kain yang digunakan sebagai badan boneka itu sendiri. Saya baru tahu ternyata jenis kainnya beragam, ada kain rasfur, yelvo, nilex, dan juga vel bola. Proses diawali dengan membuat pola. Cetakan pola yang sudah ada kemudian digambar di atas kain yang digunakan. Setelah itu, pengrajin boneka akan memotong kain sesuai dengan pola tadi. Nanti, pola-pola ini dikirimkan ke rumah produksi untuk dijahit. Nah, ini Kak, ini tempat produksi kita Widya Boneka Kak. Oke, ini adalah tempat produksinya ya, Yap. begitu. Ini kayaknya lagi ngisi dakron sama busa ya Mas? Ya, ini kita lagi proses pengisian dari bahan baku tadi yang udah dijahit. Terus kita masukkan isiannya. Di dalam ada finishingnya Kak. Ada finishingnya? Ada proses Oke, jahit kayaknya juga. aku mau coba di ke dalam deh Mas. Oke, boleh Kak. Yuk. Oke. Oke Kak, ini adalah proses jahit setelah tadi proses pola. Jadi Oke. ini kita lagi ada beberapa proses. Ini lagi proses buat salnya Buat di salah salnya. satu bagian di boneka kita. Yang untuk di leher itu ya? Yang buat di leher itu Kak. Oke, Mas, ntar aku bisa belajar yang mana nih, bentuk bikin selnya atau gimana? Boleh, yang sal yang paling mudah sih mungkin. Oke, dengan Mas. Mas Jaya. Oke, Mas Jaya, sorry nih ganggu ya. Mau coba belajar bikin ya? Oke. Boleh. Bahan bulunya ditaruh ke Di bawah ya, gimana nih? taruh di bawah. Ditaruh di bawah. Nih, Jahit. dijahit yang bagian sini ya? Iya, Bagian sini di pinggir iya di. masukin dulu ya. Iya. Injek ya? Diinjek mesinnya. Ini salah nggak nih Mas? Ini harus ke sini. Enggak benar. Oke.
Oh, harus pakai perasaan ternyata pemirsa. Oke, ini agak kacau dikit sih. Boleh ini ya? Iya, nggak apa-apa. Wah, Mas kayaknya bentuknya nggak estetik. Nah, di ruangan ini terdapat 4 orang pengrajin boneka. Mereka menjahit setiap pola agar saling terhubung menjadi badan boneka. Aksesoris pemanis seperti shawl juga dikerjakan oleh para pengrajin yang mayoritas merupakan warga setempat. Lihat betapa cepat dan lihainya tangan mereka menyambungkan setiap bagian hingga membentuk boneka. Ini pemirsa hasilnya kalau dibandingkan sama punya Mas Yaya jauh, ini jauh banget loh. Harusnya kan bisa di ujungnya ya, tapi saya ternyata susah banget sih ini. Tahapan selanjutnya adalah mengisi badan boneka dengan dakron dan juga busa. Kali ini saya belajar dengan pengrajin boneka yang berbeda. Namanya yaitu Mas Gepeng, sapaan akrabnya, yang kira-kira sudah bekerja sebagai pengrajin sekitar 3 tahun. Wah, pasti udah jago ya Mas. Setiap harinya ia mampu memproduksi ratusan boneka teddy bear. Oke, mau ikutan dong aku. Oh, boleh. Gimana nih? Ini ya, pakai yang ini ya? Iya. Gimana Nih, caranya? pertama ya masukin dulu Ini seru banget nih, kayak hidungnya gini-gini nih. Oke. Tapi nggak perlu dipadetin? seinya aja, secukupnya. Secukupnya di sini ya? Iya. Di biru-biru ini? Iya. Kok Mang Gepeng bisa cepat sih? Sudah terbiasa saya. Kok nggak mau masuk ini? Harus di gimana nih Mas? Ada acaranya. Ada, gimana tekniknya? Hidung tuh. Ini apa, hidung ya? Iya, hidung. Tapi udah nih, udah masuk. Iya. Oh, diginiin. Biar agak padat dikit. Diambil lagi? Ambil lagi, agak kencengan dikit aja. Oke. Jadi biar nggak ngeriut kalau di kutnat gitu. Oke, terus? Ini Balikin. kurang atau enggak? Ini kurang dikit lagi. Oh, kurang dikit lagi. Boleh deh. Ih, seru ya ternyata ngisi-ngisi dakron ini. Oke, terus? Balikin dari lubang. Lubangnya di mana tuh? Dibaliknya di belakang Oke, punggung. di belakang punggung. Ini ada lubang lagi. Itu ya. Oke. Tangannya balikin gini. Tangannya dibalikin. Oke, Iya betul. oh di sini. Ini isi tangan ya. Isi dulu. Ternyata pemirsa, Mang Gepeng bisa sat-set. Udah berapa lama Mas kerja jadi pengrajin boneka? Lumayan. Dibilang sebentar ya, nggak sebentar juga gitu. Dibilang Ada lama durasi juga. tahunnya nggak? Tahunan? Heeh. Ada sih. Udah berapa lama? Kalau total mah 2 lebih. 2 lebih? Oke, udah lumayan lama ya. Iya. Nah ini udah nih Mas, kira-kira coba punya Mas Gepeng gimana, punya saya gimana? Wah, ternyata boneka teddy bear masih menjadi primadona boneka di Indonesia dan juga dapat dikatakan boneka ini tak lekang oleh waktu. Ukuran boneka teddy bear yang dibuat di rumah produksi boneka ini ternyata juga beragam loh. Dari yang kecil, mulai dari ukuran belasan sentimeter, teddy bear raksasa dengan ukuran hingga 2 meter. Halo, Teh. Halo. Teh siapa ya tadi? Teretno. Oke, Teh Retno, ini proses finishing, Iya, jahit finishing. jahit finishing. Aku mau coba boleh gak sih? Boleh. Oke, gimana nih? Ini aku pegang ini ya. Iya. Terus ada ini jarumnya. Iya. Taruh Teh. Ini dari dalam keluar. Iya. Oke. Dari sini, dari sebelah kanan, maaf. Dari sebelah kanan. Iya. Ini dari dalam Iya. keluar, Keluar. terus. Bawah sama. Oke, kita bikin ini dulu ya, tumpul dulu ya. Oke, terus Balik lagi ke atas. ke temennya sebelah sini. Iya. Tapi tetap dari bawah. Iya. Oke. Nih ke sini dari Iya, bawah. dari Ya sini ya. ya. Bawah, ditarik. Nih ke sini lagi. Ke sini. Oh, Atas bawah. Pokoknya yang di sebelah sini tuh yang nyongkel dikit gini.
Oke, punya aku udah jadi. Sama. Yeay, ini punya Tete juga udah jadi ya. Iya. Nah, pemirsa, ternyata proses pembuatan boneka ini tidak mudah. Prosesnya tadi memakan waktu berjam-jam, mulai dari pembuatan pola, terus juga menjahit polanya satu-satu nih dari mulai tangan, kaki, telinganya, terus tadi saya juga sempat mencoba untuk bikin shellnya, kemudian mengisi bagian dari isi boneka yaitu dakron dan juga busa, dan terakhir ini membentuk senyumnya sampai juga membuat matanya. Dan ternyata sekarang siap dipasarkan. Salah satu toko boneka di Kampung Boneka ini sudah berdiri sejak tahun 2018. Saat ini Toko Widya memiliki 10 rumah produksi sekaligus gudang penyimpanan. Setiap harinya mereka mampu memproduksi secara massal boneka dengan berbagai karakter dan juga ukuran. Harga jualnya juga bervariasi, mulai dari belasan ribu hingga yang paling mahal mencapai jutaan rupiah. Semuanya tergantung dari ukuran, material bahan, hingga kerumitan pembuatan boneka itu sendiri. Nurin Hidayat selaku pemilik usaha boneka mengaku setiap hari mendapatkan lebih dari 5.000 orderan pengiriman boneka ke seluruh penjuru Indonesia. Pemanfaatan media sosial dan juga pemasaran di ruang digital menyelamatkan usahanya dan pengrajin boneka di wilayah Cikampek pada masa pandemi lalu. Ini Kak, ini adalah toko online kita. Jadi ini salah satu pemasaran kita. Selain kita tadi ada toko offline, kita juga ada pemasaran di toko online kita. Oke, gitu, seperti Kak. ini ya, Seperti ini, Kak. lagi sedang Gitu. live begitu ya. Betul Kak. Oke, Mas, kalau dilihat ini bonekanya jujur banyak banget karakternya. Yap. Ini tuh dikirimkan, dipasarkan kemana aja sih? Kita untuk pengiriman untuk seluruh Indonesia Kak. Seluruh Indonesia. Nah, paling banyak nih Mas, dari provinsi mana yang paling sering memesan? Yang paling sering kalau kita lihat data dari toko online kita ada di daerah Jawa sih Kak. Di daerah Jawa ya, Daerah Jawa. paling sering itu ya? Paling sering itu. Oke, karena tadi kan kita melihat produksinya tuh di rumah begitu Mas. Kenapa sih adakah alasan khusus masih menjalankan produksi di rumahan? Poinnya pertama adalah kita memberdayakan lingkungan sekitar, gitu. Jadi saya memberdayakan dan ngasih manfaat untuk lingkungan sekitar kita biar tetap produktif. Jadi banyak banget kita dari lulusan SMP ataupun SMK bahkan yang udah tua sekalipun kita berdayakan biar mereka tetap bisa produktif kan, gitu sih. Oke, benar banget. Jadi memberdayakan warga sekitar di Kampung Boneka ini begitu ya? Betul, Kak. Oke, Mas. Kalau boleh tahu juga omsetnya per bulannya berapa nih? Omset ya cukup lah kalah ya. Cukupnya bisa di range mungkin. Ya, satu lebih lah. Satu lebihnya apa nih? Ratusan atau M mungkin? Ya M lah, satu lebih lah. Nyampe 1 M ya. Itu Ya. lewat mana aja? Produksi secara online atau secara offline? Dua-duanya Kak. Jadi kita punya dua market, offline sama online. Jadi itu dua-duanya dari total omset kita. Dari total omsetnya ya, sekitar 1 M nih pemirsa. Nyampe 1 M cukup banyak sekali nih. Nah, kalau untuk kualitasnya sendiri Mas, Ya. kualitas produk boneka Indonesia sama luar negeri seperti apa sih?
Yang pasti kita nggak kalah ya, kita nggak kalah karena selama ini saya menjalani usaha ini, alhamdulillah sampai saat ini kita masih terus bisa berkembang. Bahkan di tahun ini kita banyak banget menambah SDM baru yang kita pekerjakan dan alhamdulillah marketnya pun kita dapatkan. Jadi alhamdulillah insya Allah produk lokal kita nggak kalah sama luar negeri. Nggak kalah sama luar negeri. Yap. Oke, terakhir tadi pegawainya ada banyak, ada berapa? Sekitar total dari yang produksi sama packing kita punya karyawan lebih dari 100. Lebih dari 100. Berarti bisnis usaha boneka ini sangat menjanjikan ya Mas ya? Sangat menjanjikan. Sangat menjanjikan. Oke Mas, aku kayaknya tertarik sama yang gede ini nih. Boleh Kak? Ini boleh ditidurin nggak sih? Boleh banget. Boleh ditidurin ya. Ini harganya berapa ini Mas? Yang ini hanya 600.000 aja Kak. 600.000 sebesar ini, ya ampun. Ini ukurannya 2 meter Kak. Oke, aku boleh mainin ya? Boleh, angkat. Kalau mau diangkat boleh. Oh angkat, oke. Duh, lucu-lucu ya bonekanya. Ada yang bentuknya hewan, sayuran, buah-buahan, sampai karakter kartun anak ada loh. Ini nih, ada Doraemon, SpongeBob, Lotso, Cinnamon Roll, bahkan boneka kekinian Labubu asli dalam negeri loh yang ini. Nah, dari semua ini sih yang paling saya suka boneka kelinci merah muda ini, karena mengingatkan saya kembali pada memori masa kecil saya. Hehe. Tunggu apa lagi pemirsa, bagi Anda pecinta boneka dan juga tertarik bagaimana sih proses pembuatannya, bisa langsung saja datang ke Kampung Boneka yang ada di Cikampek, Jawa Barat. Dari yang kecil sampai yang besar ada di sini. Setelah tadi kita lihat-lihat dan ikut terlibat langsung pembuatan boneka dari nol, nah sekarang kita akan lihat langsung nih pemasaran si boneka-boneka lucu nan menggemaskan ini, tepatnya di Pasar Gembrong. Pasar Gembrong dikenal sebagai pusat penjualan mainan seperti robot, mobil-mobilan, sampai aneka boneka. Jajaran toko penjual beragam bentuk dan jenis boneka bisa kita temui di sini loh. Rata-rata para pedagang di sini sudah berjualan selama puluhan tahun. Salah satunya Mukhlis. Ia sudah menjual boneka di Pasar Gembrong sejak tahun 90-an. Menurutnya boneka dagangannya produk asli dalam negeri alias didatangkan langsung dari Kampung Boneka di Cikampek. Ya kira-kira 90-an. Dari tahun 90-an Iya. ya, kalau kita taksir bisa sudah lebih dari 30 tahun ya Pak ya? Ya kurang lebihnya segitu. Ya salah satu reason yang paling pokok buat saya itu alasannya yaitu boneka selalu eksis. Oke. Iya, selalu eksis. Untuk mainan anak-anak selalu eksis gitu ya? Selalu. Kalau mengenai item atau macam boneka ini banyak, Pak. Ya, sesuai dengan apa yang diproduk oleh ya home industry pengrajin lah ya. Sumber saya tidak dari pabrik tapi dari pengrajin home industry, iya. Ya itemnya macamnya ya puluhan lah, tidak ratusan tapi puluhan yang ada ini. Yang paling banyak itu Cikampek. Cikampek. Kalau dari Cikampek itu yang jelas lebih lengkap. Itemnya lebih lengkap dan pengrajinnya juga banyak.
Untuk Cikampek, mulai dulu saya selalu langganan dari Cikampek. Sementara ini sampai saat ini untuk kualitas nyatanya tidak ada yang komplain. Ya tetap diterima masyarakat lah itu. Iya. Selain dari Cikampek, ada supplier dari mana lagi, Pak? Dari Bekasi juga ada, Kak. Dari Bekasi Iya, dari lokal sekitar Jakarta juga ada. Oke, jadi Tapi dominan barang itu banyak yang diproduk dari Cikampek. Kalau segi harga, saya mengambilnya dari sana itu harga grosir, kita jualnya dengan harga retail. Ya, eceran lah. Kalau soal harga itu tergantung dari size ya, dari ukuran. Jadi ukuran yang terkecil hingga size yang terbesar gitu. Untuk size yang terkecil itu kisaran ya 20-25 lah. Seperti gantungan kunci tapi karakter boneka. ukuran 25.000, 20.000 itu Iya. berapa sentimeter, Pak? Itu tidak lebih dari 10 sampai 15 cm lah. Nah, untuk yang paling besar itu ada jumbo, ada super jumbo ya. Ya, untuk yang S, medium, L, XL juga ada. Dan yang paling besar itu jumbo dan super jumbo seperti boneka teddy bear. Nah, teddy bear itu ada yang 2 meter, Kak. Ada yang 2 meter. Dengan harga berapa, Pak? Ya, karena untuk lokal aja ya. Ya, kisaran 600 ya. 600, 700. Ya, kalau rezeki anu ya lebih gitu aja. Tergantung daya pembelinya. Untuk item boneka yang laris sepanjang masa, artinya tidak ada musimnya ya, selalu selalu eksis ya. Satu contoh panda ya, boneka teddy bear, juga Doraemon, semacam kayak gitu. Juga ada karakter-karakter yang sifatnya animal, boneka hewan. Karena banyak anak-anak kecil atau sekolahan TK, SD dan sebagainya, ya kadang dibuat praktek seperti itu, dibuat tugas. Nah itu masih itu, Kak, yang animal ya, yang binatang. Ya kalau kualitas paling tidak kita harus mempunyai acuan standar ya. Standarnya standar nasional Indonesia, di mana standar nasional Indonesia ini juga diperlukan akan kenyamanan dan keamanan customer. Ya, harapan saya selaku penjual boneka lah, ya paling tidak dari peran serta pemerintah, ya peran serta pemerintah untuk pedagang khususnya seperti pedagang boneka, pedagang mainan dan sebagainya yang bersifat toys ya, ya perlu dukungan juga sebenarnya dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat gitu. Kenapa hal ini juga melayani kebutuhan masyarakat. Untuk harga boneka yang dijual di sini cukup bervariasi, mulai dari 20 ribuan untuk boneka terkecil dan gantungan kunci hingga ratusan ribu rupiah untuk boneka dengan ukuran jumbo dan super jumbo seperti boneka teddy bear yang tingginya mencapai 2 meter. Sementara itu, untuk item boneka yang paling laris sepanjang masa dan juga selalu eksis, ya apalagi kalau bukan si boneka beruang atau teddy bear dan boneka panda. Menurut Muhlis, boneka karakter hewan memang kerap dicari untuk anak-anak sekolah, taman kanak-kanak, dan juga sekolah dasar untuk kegiatan praktek belajar mengenal jenis hewan-hewan.
Warga Jakarta memilih belanja boneka di sini karena memang koleksinya lengkap dan juga harganya pun terjangkau. Salah satu pembeli boneka yang bernama Sula mengakui hal tersebut, bahwa Pasar Gembrong sejak dulu sudah dikenal pusatnya mainan dan harga boneka yang dijual pun relatif lebih murah. Bu Sula lagi nyari boneka apa nih tadi? Labubu, kenapa tuh Bu? Buat keponakan dia seneng sama ini boneka. Sama Labubu ya? Nah, emang Ibu tinggal di sekitar sini atau emang sengaja nyari ke sini nih? Dari sini saya tinggalnya di Kafir. Oke, nyari ke sini kenapa nih Bu? Apakah lebih murah atau bagaimana di Pasar Gembrong? Selain Labubu, ada yang lain nggak sih Bu? Enggak, cuma ini aja. Dari tadi nyari, harganya berapa? 40-an. Selain lucu, boneka-boneka ini juga harus memenuhi standar nasional Indonesia atau SNI. Hal ini tentunya guna kenyamanan dan keamanan bagi para customer, terlebih dari segi bahan si boneka itu sendiri.